ada Alkitab, Al-Quran yang saya suka baca, dua-duanya saya bandingkan. Dua-duanya saya baca, bandingkan, ini yang mana ya yang benar gitu. Yang mana yang benar? Yang dikorbankan oleh Abraham itu siapa? Ismail atau Ishak? Kok di Alkitab dibilangnya anak perjanjian itu Ishak yang dikorbankan? Jadi saya selalu, walaupun takut untuk dosa pegang Alkitab, tapi saya beranikan diri, saya mau baca, saya pikir begitu. Saya bilang, udahlah, saya nggak tentram. Mana sih yang benar, Tuhan tunjukin mana yang benar gitu. Akhirnya satu malam saya tidur, dan waktu saya tidur, antara tidur dan tidak tidur, saya melihat satu cahaya yang terang sekali di dalam kamar itu, di dalam kamar tidur kami, dan saya mendengar satu suara yang mengatakan, datanglah, aku mengasihimu. Kata-kata itu nggak pernah hilang dari ingatan saya. Bangga memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Saya bangga menjadi anaknya Tuhan, yang tadinya tidak punya pengharapan, yang sampah dunia Tuhan bisa ubahkan jadi berkat. Waktu saya terima Tuhan, 4 tahun lamanya saya nggak pulang ke Indonesia, saya nggak berani ketemu keluarga saya. Saya juga nggak tahu keadaan mereka seperti apa. Rupanya orang tua saya sudah pindah ke Cirebon. Kembali, dan waktu itu saya ingat suami saya, dia lewat sepupu saya ini, kami membeli sebidang tanah dan ada rumahnya direnovasi. Tapi saya tuh belum kasih tahu ke orang tua saya bahwa itu rumah saya gitu, yang suami saya beli. Tapi rupanya sepupu saya ini karena mereka juga kasihan lihat keadaan orang tua saya, akhirnya rumah itu ditempatin oleh orang tua saya dan adik-adik. Jadi 4 tahun kemudian kami ketemu di Cirebon. Ibu saya tuh udah sediain, rupanya dia tahu saya mau datang, dia tahu juga bahwa saya tuh udah masuk Kristen, itu lewat sepupu saya, lewat mamanya dia, lewat tante saya. Jadi bahwa saya udah masuk Kristen, bahwa saya udah pelayanan gitu, dan juga jadi ibu saya tuh udah, wah ini anak udah mau datang. Tapi karena saya tahu saya harus mengasihi, saya harus mengampuni ibu saya, dan saya harus juga menjadi berkat buat dia. Jadi saya dengan suami pulang, ayo kita nggak usah takut, kita datang ke Cirebon, kita ngomong. Nah, ibu saya udah menyediakan air kembang tuh Pak, menyediakan air kembang. Dia bilang nih anak mesti dimandiin air kembang supaya dia sadar, katanya gitu. Nah, jadi saya datang ke Cirebon, pulang ke Cirebon dengan suami dan anak. Nah, terus saya tuh tahu karena mama saya tuh juga suka pakai guna-guna gitu, suka pakai ilmu hitam gitu. Jadi saya bilang sama suami saya, setiap makan, setiap minum, kita minta Tuhan menyucikan, menguduskan makanan dan minuman dengan darahnya ya, supaya tidak ada efek kuasa gelap dalam hidup kita. Saya pulang ke Cirebon, dan waktu itu saya dan suami di kamar tidur yang ibu saya sediakan, yuk kalian tidur aja di situ, kata ibu gitu. Terus waktu kami berlutut berdoa, ayo kita doa, saya bilang sama suami saya di kamar itu, saya lihat di bawah tempat tidur ada buntelan jimat Pak, ada buntelan jimat yang akhirnya Tuhan kasih lihat nih, ayo rupanya memang ibu saya merencanakan untuk supaya saya tuh kembali ke agama yang semula, sadar gitu. Menurut dia saya tuh lagi udah hilang ingatan gitu. Jadi lewat itu semua kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan saya ngundang
beberapa orang untuk berdoa di rumah itu untuk mengucap syukur, untuk ucapan syukur rumahnya udah ditempatin gitu. Dan banyak manifestasi yang Tuhan perlihatkan, Pak. Jadi orang tua saya itu melihat, loh ini anakku nih benar-benar lain dari yang dulu, luar biasa. Jadi di situ dengan kasih, dengan kesabaran, dengan apa yang kami perlihatkan cintanya Tuhan Yesus kepada kami dan kepada mereka, akhirnya ibu saya bilang, saya mau ikut Tuhan kamu. Dia bilang, saya mau ikut ke gereja, Mimi mau terima Yesus. Akhirnya ibu saya terima Tuhan Yesus, Pak. Adik saya yang tadinya juga udah mabok-mabokan jadi preman, yang itu gara ibu saya tuh selama bertahun-tahun minta uang ke saya untuk nebus dia dari penjara, terus keluar masuk penjara, ibu saya selalu, ayo cari duit tuh adik kamu masuk penjara. Ini nih yang udah mabok berat, dia datang mau nusuk saya, kamu kembali nggak? Kamu kembali nggak jadi Islam lagi? Terus saya bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya dia juga tahun lalu, Pak, dia bilang, udah beberapa kali dia bilang, Cece, saya mau ikut Tuhannya Cece, saya mau tuh, mereka panggil saya Cece, Cece tuh kakak. Sampai dia juga terima Tuhan Yesus, Pak. Adik saya yang perempuan saya bawa ke Belanda, dia sudah dibaptis, dia terima Tuhan Yesus. Tinggal 2 adik saya yang masih belum terima Tuhan. Dan bapak saya juga sudah meninggal. Nah, itu keluarga saya akhirnya satu persatu diselamatkan, Pak. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentu kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Cirebon kembali gempar. Bayangkan saudara-saudara, seorang yang sangat taat dalam menjalankan ibadahnya, justru dia kemudian percaya kepada Yesus. Dia menjadi Kristen karena dia membandingkan 2 kitab suci, yaitu Alkitab dan kitab sucinya yang beragama lama itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika dia merenungkan, ketika dia mempelajari, dia menemukan bahwa Alkitablah adalah kitab suci yang dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan. Tidak mungkin ada kitab lain, atau tidak ada mungkin ada kitab yang berkata seperti perkataan-perkataan demikian berasal dari manusia. Nah, saudara-saudara, hal ini sangat mengejutkan karena ketika dia membandingkan 2 kitab ini dan akhirnya dia menjadi Kristen, dia percaya bahwa Alkitablah yang berasal dari Tuhan. Dia juga memenangkan saudara-saudaranya, kakak beradiknya, bahkan teman-temannya di Cirebon dia selamatkan. Saudara-saudara, banjir murtadin disebut murtadin, tapi mereka mendapat kemurahan, mereka mendapat keselamatan daripada Tuhan. Saudara, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti kesaksian berikut ini. Setiap dukungan dana saudara kiranya dapat dikirimkan di nomor rekening tertera di atas ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat menyaksikan kesaksian ini selengkapnya. Haleluya. Untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup saya pribadi, juga keluarga, juru selamat yang sanggup menyelamatkan hidup saya. Nama saya Aisyah, saya lahir di kota Cirebon, dan saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana dari agama Islam. Saya lahir di kota Cirebon dari bapak yang berasal dari Tasikmalaya, dan ibu saya waktu kecil dia lahir di Sumatera, tapi karena ibunya meninggal dunia, dia anak masih 6 bulan, dibawa oleh bapak kandungnya dengan 3 kakak-kakaknya yang lain, jadi mereka berempat dibawa ke Cirebon dan dititipkan di salah satu saudaranya di Cirebon. Dan ibu saya tuh jadi diangkat anak sama sepasang suami istri yang masih saudara jauh dari bapak kandungnya, orang Cirebon. Nah, kenapa saya lahir di Cirebon? Karena latar belakang ibu saya yang diangkat anak oleh orang Cirebon. Ibu saya tumbuh menjadi satu-satunya anak angkat dari kakek dan nenek saya,
dan dia bertumbuh menjadi remaja, sedangkan bapak saya yang lahirnya di Tasik setiap 1 bulan sekali dia datang sebagai pekerja dari Tasikmalaya untuk ngebordir pakaian, ngebordir mukena, ngebordir alat-alat perangkat sholat seperti itu. Jadi ayah saya dengan ayahnya dia, jadi dengan kakek saya yang dari bapak itu ngekos di rumah kakek saya yang dari ibu, sampai akhirnya ayah dan ibu saya jatuh cinta dan mereka menikah. Dan ya lahirlah saya sebagai anak pertama. Saya waktu umur saya dari lahir sampai 9 tahun, saya merasa menjadi anak yang paling beruntung. Sebab saya diberi cukup kasih sayang, perhatian, dan secara ekonomi kami pun tidak kekurangan. Sebab walaupun ayah saya keuangan pekerjaannya terbatas, tapi kedua orang tua saya tinggal di rumah kakek dan nenek saya yang mereka berkecukupan dalam hal ekonomi. Kakek waktu itu memiliki beberapa rumah, tanah, dan dia juga sangat menyayangi saya. Saya lebih banyak disayang, diperhatikan dengan bukan dari ayah dan ibu, tapi dari kakek dan nenek saya. Bertumbuhlah saya menjadi anak yang lincah, anak yang cukup lumayan pintar bergaul, dan di sekolah pun memiliki angka yang bagus. Sampai akhirnya pada umur 10 tahun, kakek saya jatuh dari sebuah kursi, dan waktu itu saya pikir, cuma jatuh dari kursi, pasti nanti juga sembuh, begitu. Tapi rupanya jatuhnya itu membuat satu sakit yang menyebabkan dia harus berobat lama di rumah sakit dan mengeluarkan kencing, nanah, dan darah, juga tulang pahanya retak dan dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Mulai saat itu kehidupan ekonomi kami menjadi berubah. Saya yang dulunya anak kesayangan, cucu kesayangan kakek, yang selalu diberikan wejangan, nasihat bahwa kamu nggak usah takut, silakan, pokoknya kakek akan biayai kamu untuk sekolah, sebab kamu anak pintar. Udah, kamu pasti nanti kamu bisa mencapai cita-cita kamu. Dan itu yang waktu itu kakek saya katakan. Tapi umur 10 tahun, 11 tahun, 10-11 tahun waktu itu keadaan menjadi berubah. Karena kakek saya tiba-tiba butuh biaya pengobatan, berobat, dan satu-satu harta yang kakek miliki harus dijual. Tanah, semua aset yang ada, perabotan di rumah yang antik-antik, semua rumah-rumah kontrakan yang dikontrak-kontrakan semuanya dijual. Tinggal satu rumah yang kami tempatin waktu itu. Dan semuanya untuk bayar pengobatan kakek saya. Sebagai anak yang tertua, karena waktu itu saya melihat ibu saya juga setiap tahun melahirkan, saya memiliki 6 adik, saya anak yang paling tua dari 7 bersaudara. Saya melihat beban hidup yang semakin menghimpit untuk berobat, untuk makan, untuk bayar sekolah. Saya ikut merasa prihatin dengan keadaan orang tua saya. Sebab saya pikir, aduh kok jadi berubah begini hidup kita. Dan saya anaknya, sebagai yang paling tua, saya selalu merasa dari kecil memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian akhirnya pada waktu berlalu, jadi setiap liburan sekolah, ibu saya selalu bilang,
coba bantu untuk kerja apa aja. Saya waktu itu ingat umur saya 11 tahun saya udah kerja jagain anak yang stres, anak yang gila. Saya takut waktu itu, tapi ibu saya diminta tetangga jauh untuk tolong kalau bisa anaknya Bu jagain anak saya. Waktu itu saya pikir, waduh saya umur 11 tahun mesti jagain anak yang gila, anak stres juga umurnya kira-kira 10 tahunan juga. Tapi di situ saya jagain, saya ngejagain itu anak, dan anak itu kalau lihat saya dia jadi tenang. Jadi saya nggak takut. Jadi saya jagain anak. Terus ibu saya yang dapat uang. Saya kembali sekolah. Terus liburan selanjutnya saya juga disuruh kerja di pasar untuk bantu-bantu toko kelontong, dan saya harus nginep di rumah orang pemilik toko kelontong itu. Saya sering nangis, saya bilang, saya takut, saya umur 10-11 tahun, saya harus bantu keluarga, tapi saya nggak apa-apa, saya tetap mau tolong orang tua saya, gitu. Tapi semuanya itu saya lakukan, sampai akhirnya saya juga memiliki sepupu saya namanya Yuli. Kami dari kecil sama-sama. Kami dari kecil seperti kakak adik. Dia itu anaknya tante saya, kakaknya mama. Dia juga sebagai anak pertama, dia juga kekurangan kasih sayang. Akhirnya kita berdua nih suka main sama-sama. Jadi kalau misalnya dia datang, karena dia tinggalnya agak sedikit jauh dari rumah kakek saya, kalau dia datang tuh kami pasti sama-sama ke masjid, sama-sama ngaji gitu, diajarin ke masjid untuk ngaji, untuk sholat, untuk melakukan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Terus saking dekatnya saya dengan Yuli namanya, kami pernah berjanji ngomong, apapun yang terjadi, kita harus kuat iman kita. Ya, apapun yang terjadi, jangan sampai kami murtad, jangan sampai kita murtad ya. Kita harus sama-sama terus sembahyang terus, ngaji terus, katanya gitu. Ya, saya bilang kita akan terus sama-sama terus beribadah sampai nanti kita tua. Itu yang selalu kami tuh berdua sebagai anak umur belasan tahun. Nah, seiring berjalannya waktu, dia tinggal kira-kira 1 jam dari tempat saya tinggal dengan kakek, jadi kami jarang ketemu, tapi kami memiliki hubungan yang baik. Pada saat itu, waktu berlalu umur 12 tahun, ibu saya udah wanti-wanti, udah ngomong sama saya. Kalau orang Cirebon tuh bilangnya nok, gitu. Kalau nok itu seperti neng gitu kalau orang Sunda. Nok, kamu tuh nilainya bagus. Waktu itu saya kelas 6 SD, udah terakhir, udah ujian. Tapi Mimi, saya manggil ibu tuh Mimi, sama manggil bapak tuh AA. Mimi sama AA nggak sanggup ngebiayain kamu untuk lanjut sekolah ke SMP, katanya gitu. Walaupun kamu punya nem paling besar, kamu pinter, tapi kamu harus tolong kita untuk cari uang, bantu keluarga, karena abah, kakek udah semakin sakit, butuh biaya, adik-adik kamu perlu sekolah, makan, kamu anak paling besar, kamu jadi tulang punggung keluarga. Aduh, saya sedih banget. Sedih sekali karena saya pikir saya berusaha untuk belajar dengan baik, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Saya punya nem paling besar waktu itu di zaman sekolah saya. Terus saya juara matematika satu Kota Madya Cirebon waktu SD. Saya juara MTQ. Abah saya bilang, kamu akan sekolah, nanti kakek biayain sampai kamu jadi mencapai cita-cita kamu. Sekarang umur 12, ibu saya ngomong gitu, nggak ada harapan untuk saya melanjutin sekolah gitu. Terus akhirnya saya pikir, sudah, kalau memang harus begini,
nasib saya ya saya akan jalanin. Tapi kemudian ada wali kelas saya, guru saya itu melihat bahwa sayang kalau sekolah saya nggak diterusin. Akhirnya dia datang ke orang tua saya untuk ngomong bahwa, Bu, kasihan si Aisyah ini nilainya bagus, kok nggak diterusin sekolahnya. Kalau ibu nggak sanggup sama bapak nggak sanggup, biar saya yang sekolahin dia. Apapun kebutuhannya nanti saya akan penuhin, kata guru saya itu. Nah, guru saya ini rupanya menurut teman-teman sekelas saya, guru-guru yang lain tuh bilang, ya si bapak tuh naksir kamu tuh, makanya mau ngebiayain kamu, katanya gitu. Tapi pada saat itu saya masih kecil, umur saya baru 12 tahun. Jadi saya pikir yang penting saya bisa sekolah. Ayo dong Mi, nggak apa-apa, saya mau sekolah Mi, gitu. Terus si Mimi akhirnya Mimi saya ya udah sekolah deh sana, katanya gitu. Disekolahin saya, dilanjutin ke SMP. Dilanjutin ke SMP, saya boleh pilih SMP yang paling favorit di Cirebon waktu itu. Saya lihat saya cuma punya modal tekad. Saya mau sekolah. Yang lain anaknya dokter, anaknya pengacara, turun naik diantar mobil sama supir. Saya jalan kaki, saya sekolah. Nggak apa-apa. Waktu itu di daerah Cirebon, saya ingat jalan yang selalu saya tempuh ke sekolah tuh jalan yang paling sepi, yang paling rawan. Banyak anak-anak suka tawuran di situ. Tapi saya jalan kaki. Akhirnya saya sekolah setahun di sekolah SMP. Saya juga mendapatkan ranking 3 besar. Tapi naik ke kelas 2 SMP, tapi kemudian ibu saya ngomong lagi, Nok, udahlah berhenti sekolahnya. Ini adik-adik gimana? Kami butuh, nggak ada yang bisa tolong. Kamu tolong aja. Hanya kamu yang bisa tolong kami gitu. Udah berhenti aja sekolahnya, kayak gitu. Terus juga banyak yang ngomong, Bu, nanti itu anaknya disekolahin, nanti bakal dikawin juga tuh sama yang nyekolahin. Jadi saya juga rasanya sebagai anak yang masih umur 12-13 tahun, saya pikir ya udahlah, saya ibu aja, Mimi aja tuh ngomong sama si bapak yang sekolahin saya, bilang nggak diterusin lagi. Akhirnya ibu saya ngomong sama bapak yang nyekolahin saya, Pak Guru yang nyekolahin saya, Pak maaf, Bapak tujuannya baik, tapi biar anak saya, sudah kami butuh anak saya untuk tolong keluarga cari uang. Akhirnya saya berhenti sekolah kelas 2 SMP. Jadi saya tidak punya ijazah SMP, ijazah saya cuma SD. Nah, dengan ijazah SD, saya bilang sama ibu saya, Mimi saya mau kerja apa? Ini ijazahnya cuma SD. Ya sudah, nanti Mimi masukin ke toko obat tuh, ada kenalan Mimi katanya gitu. Saya dimasukin ke toko obat. Saya kerja di toko obat. Seneng kerja. Ya sudah, saya sudah melupakan masa depan saya. Ya udah, saya pikir selamanya lah saya jadi pelayan toko gitu. Bukannya saya merendahkan, tapi saya punya cita-cita yang saya tahu saya tuh bisa gitu kok. Tapi saya akhirnya waktu saya harus meninggalkan sekolah, harus bekerja, ya udah, saya pikir ya udah, ini hidup saya sampai sini aja gitu. Nah, akhirnya jadi pelayan toko selama tahun kurang lebih. Terus ibu saya bilang, gajinya kok kecil jadi pelayan toko. Udahlah, kalau enggak ibu kenalin kamu ya ke kenalan ibu, kenalan Mimi yang lain, katanya gitu. Siapa Mi? Ada kerjanya di biliar, katanya gitu. Oh, kerjanya di biliar ngapain Mi? Udah, nggak apa-apa, ikut aja, nggak usah malu, ikut aja. Akhirnya saya nurut. Saya tuh punya karakter cenderung nurut orangnya. Saya pikir agama yang saya anut mengajarkan untuk nuruti sama orang tua, untuk hormat sama orang tua. Jadi saya pikir ya pasti Mimi tujuannya baik gitu. Jadi saya pikir ya udah, saya nurut aja. Ibu saya sangat cinta sama ibu saya. Apapun yang dia
katakan, saya akan turuti. Jadi itu sebuah rasa cinta saya sama ibu saya, sama Mimi. Jadi saya nurut aja. Waktu saya dikenalin sama ibu yang di biliar ini, sebenarnya dia itu juga mucikari, germo gitu. Jadi saya dibawa kerja di biliar di kota Cirebon. Waktu saya kerja di biliar, kerjanya tuh kadang-kadang ada 1 minggu pulang sore, 1 minggu pulang malam. Jadi waktu saya kerja di biliar itu, otomatis dunia pergaulan saya berubah. Dengan perempuan-perempuan yang datang, tamu-tamu yang datang itu berubah sekali. Sedangkan saya anak yang masih umur 13-14 tahun yang polos gitu. Dan saya jadi minder untuk bergaul dengan lingkungan tetangga-tetangga orang-orang seumur saya di tempat saya tinggal. Karena saya merasa, aduh, saya ini udah dicap kayak pelacur karena kerja di biliar di dunianya orang-orang dewasa yang padahal tidak semuanya seperti itu, tapi saya juga terlanjur rendah diri, terlanjur malu. Akhirnya saya bergaul dengan orang-orang biliar sampai akhirnya saya ketemu sepasang suami istri yang bilang, ngapain kamu kerja di sini? Uangnya kan sedikit di biliar. Dengan kamu yang masih muda, kamu bisa cari uang lebih banyak. Kamu bisa tolong adik-adik kamu. Ayo ikut sama kita. Kita mau buka night club di Bandung, katanya gitu. Terus saya pikir, waduh, jauh juga ya Bandung. Padahal Bandung Cirebon kalau sekarang sih cuma 3 jam begitu. Tapi waktu itu kan saya umur 14 tahun. Tapi saya pikir, ya sudahlah, hidup saya toh di Cirebon sudah malu. Saya udah nggak berani ketemu teman-teman sekolah saya yang lihat saya sekarang kok jadi nggak terusin sekolah. Jadi dipandang sebelah mata, dianggap sampah masyarakat, kerjanya di biliar, pergaulannya bebas. Lebih baik ya udah, mendingan sekalian saya kerja pindah ke Bandung. Saya datang ke orang tua saya, ke Mimi sama ke AA. Mimi bilang, ya udah kalau gitu pergi aja. Dan saya lihat Mimi itu orangnya maunya lebih lagi, maunya mikirnya cuma ke uang terus gitu. Sedangkan saya punya bapak AA ibadahnya kuat, tapi AA nggak pernah ngomong, bapak tuh nggak pernah ngomong nguatin saya gitu sebagai anaknya, nggak pernah ngomong, oh AA bangga kamu teh udah nilainya bagus atau kamu udah buat semua buat keluarga. Enggak, cuman ikut aja apa yang Mimi bilang gitu. Sementara itu rumah yang kami tinggalin juga harus dijual. Kami sudah jual rumah itu karena biaya pengobatan, biaya adik-adik, biaya hidup yang semakin menghimpit. Akhirnya kami ngontrak rumah di Cirebon. Dan kakek saya juga udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Akhirnya saya bilang ya udah, saya pindah, saya sendiri ikut pasang suami istri itu ke Bandung, dan keluarga saya, orang tua saya, adik-adik saya masih di Cirebon. Mulailah perjalanan hidup di Bandung. Anak umur 14 tahun waktu itu, 14 hampir 15 tahun usia saya. Saya cuma punya tekad, saya pengen ngerubah hidup. Pengen merubah hidup saya, menyenangkan hati orang tua saya, adik-adik saya, supaya mereka punya hidup yang layak, bisa tidak kekurangan gitu. Akhirnya saya di Bandung menjalani hari-hari saya tanpa kontrol, dan itu orang tua saya tahu, orang tua saya cukup tahu apa yang saya kerjakan di Bandung. Dengan kerja di sebuah nightclub, menemani tamu-tamu, mendapat uang tip, ataupun kalau saya mau lebih, saya bisa lakukan apa yang mereka mau. Untuk
menghilangkan rasa sakit di hati yang hampa, yang aduh, ini toh hidup saya cuma sampai segini, udah nggak ada harapan lagi. Saya minum tiap hari, saya mabok, saya minum alkohol, mabok tiap hari kalau nemenin tamu, karena saya nggak mau inget-inget, nggak mau inget-inget hidup saya nggak punya masa depan gitu. Jadi saya minum tiap hari, saya mabok, sampai kalau ada teman yang nawarin obat, saya minum obat, saya ngobat, saya ngeganja, saya hancurin diri saya pokoknya. Saya hancurin diri saya. Saya pikir ya udah, asal orang tua saya senang, asal adik-adik saya nggak kekurangan, saya buat semuanya. Sampai satu hari kami pernah mabok naik kendaraan, hampir kecelakaan. Dan itu bukan sekali dua kali, sudah sering kejadian saya hampir mati kecelakaan. Tubuh saya pernah satu kali saya kena sakit kuning, saking kena ginjal saya. Kuning, tubuh saya udah kuning, udah bau, udah hampir mati. Dan saya nggak ngerti berapa kali saya juga coba bunuh diri. Tuhan, saya udah malu, saya nggak punya harapan lagi. Udah, tapi kok saya nggak mati-mati. Tapi di saat yang sama, di saat saya melakukan semua dosa itu, saya juga sering manggil Tuhan, tapi saya nggak tahu Tuhan yang mana. Saya cuma manggil Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Saya nggak tahu. Hidup saya udah rusak seperti ini, Tuhan. Sementara orang tua saya cuma tinggal nunggu kiriman, tinggal nunggu uang, gitu. Dan akhirnya saya 2 tahun saya di Bandung. Kakek saya sudah meninggal. Waktu itu saya pulang ke pemakamannya dia, kakek saya meninggal. Akhirnya orang tua saya, adik-adik saya juga pindah ke Bandung. Saya bisa mengontrakkan rumah buat mereka di Bandung. Dan kemudian ibu saya bilang waktu itu, sepupu kamu tuh Yuli, dia menikah, katanya gitu. Mau datang nggak ke pernikahannya dia? Terus saya bilang ya udah, nanti saya datang. Saya datang ke pernikahannya Yuli. Waktu itu saya udah di Bandung. Saya ke sepupu saya yang waktu itu yang tadi saya ceritakan bahwa kami memiliki hubungan yang baik. Kami memiliki seperti kakak adik gitu. Dia menikah dan saya menghadiri pernikahannya dia, dan ternyata dia menikah dengan seorang laki-laki Kristen. Seorang laki-laki Kristen yang juga yang aktif rupanya di gereja. Nah, saya sangat kecewa waktu itu, waktu saya lihat bahwa, loh, kok jadi Kristen, Cak? Saya bilang gitu sama dia. Bukannya kita pernah janji, apapun yang terjadi kita nggak akan jadi murtad. Kok Cici jadi Kristen sekarang? Saya bilang gitu. Dan dia tuh cuma bilang begini sama saya. Udahlah Nok nggak ngerti, katanya. Nanti Cece doakan, katanya cuma gitu sih dia ngomongnya. Tapi saya pikir ya udahlah, ini urusannya kamu, hidup kamu gitu. Cuma yang penting saya waktu itu saya kecewa lihat sepupu saya menjadi Kristen gitu. Terus sesudah itu saya pulang kembali ke Bandung. Waktu kemudian berlalu, saya juga udah nggak pernah inget-ingetin dia lagi, dan saya juga udah sibuk dengan kehidupan malam saya, dengan pergaulan bebas saya, dengan segala kerusakan saya. Akhirnya satu malam, setiap kali gitu, sebetulnya udah lama, setiap kali teman-teman saya tuh selalu bilang, Aisyah, kamu nggak kepengen lari dari orang tua kamu. Soalnya mereka itu sangat-sangat lebih mementingkan uang daripada saya gitu kelihatannya di mata teman-teman saya itu. Terus saya bilang saya nggak akan lari kemanapun, saya tetap mencintai orang tua saya, adik-adik saya tetap akan ada buat mereka walaupun apapun yang sudah ibu saya buat ke saya tetap sayang ibu saya bilang gitu. Dan ibu saya selalu
selalu seperti yang nyokong saya gitu dari belakang, yang ibu saya bawa saya ke dukun-dukun, walaupun kami percaya Tuhan ya, Tuhan ya agama kami waktu itu, tapi tetap aja ada juga okultisme di dalam kehidupan orang tua saya, terutama ibu saya. Jadi saya juga dipasangin susuk sama ibu saya, dibawa ke dukun yang paling terkenal sampai ke ujung Pelabuhan Ratu oleh ibu saya. Ibu saya tahu apa yang saya buat, tapi saya tetap sayang sama ibu saya nggak mau lari dari dia. Itu yang saya selalu katakan ke teman-teman saya, walaupun ibu saya selalu merongrong, tapi saya tetap dengan sepatuh-patuhnya saya patuh sama ibu saya. Bahkan ibu saya pernah bilang, udahlah kamu mah nggak usah nikah, udah urusin hidup kita aja, sampai seperti itunya. Dan saya juga punya punya satu pemikiran bahwa nggak mungkin ada laki-laki yang mau nikahin saya gitu. Siapa yang mau nikahin saya, orang yang sudah jadi sampah masyarakat, nggak berharga gitu. Sampai akhirnya satu malam di tempat saya kerja ada tamu yang saya harus menemani tamu untuk minum, untuk menjamu tamu begitu dari sebuah perusahaan, dan tamunya itu seorang laki-laki yang melihat saya tuh dengan mata yang berbeda. Dia katakan, kamu ngapain, masih muda, kok udah kerja seperti ini? Kamu mau nggak sekolah lagi? Katanya gitu. Terus saya pikir, aduh, udah telat sekarang mau untuk sekolah. Saya bilang, saya udah ngerti uang, keluarga saya butuh uang, jadi saya tetap mau kerja aja. Saya bilang begitu. Tapi seiring berjalannya waktu dari pertemuan malam itu, tamu itu selalu ngajak saya makan siang. Rupanya dia itu bukan orang Bandung, tapi waktu itu setahu saya dia dari Jakarta. Jadi dia sedang bekerja di Bandung. Dia bilang, kamu temenin saya yuk makan siang. Dari situ saya sering jalan makan siang. Terus dia bilang sama saya, sesudah lama kami berelasi gitu, dia bilang, udah berhenti aja kerjanya, nanti saya tanggung semua biaya hidup kamu. Dia bilang gitu. Kamu mau nggak jadi istri saya? Dia bilang begitu. Dan saya baru sadar sekarang bahwa itulah jalan yang Tuhan pakai untuk selamatin hidup saya. Dan tamu itu yang sekarang sudah 27 tahun jadi suami saya. Akhirnya saya pikir, kok Tuhan bener ya ada laki-laki yang mau nikahin saya gitu. Terus dia sungguh-sungguh benar-benar, dia bukan saja mau mengangkat saya dari dunia malam, tapi dia juga benar-benar mau menikahi saya, mau menolong keadaan saya dan keluarga saya di Indonesia waktu itu. Akhirnya untuk singkat cerita, saya dibawa ke Belanda. Kami menikah secara sipil karena saya Islam, dia Kristen. Jadi saya juga tidak mau masuk Kristen dan dia juga tidak mau masuk Islam. Dia dari keturunan Ambon Manado, sedangkan saya orang Sunda. Jadi kami menikah di Belanda, kami bisa menikah secara hukum, secara sipil saja. Dan kami menjalani itu selama 2 tahun. Waktu 2 tahun berlalu dengan kepercayaan kami masing-masing. Akhirnya
Tuhan kasih saya hamil. Waktu saya hamil, dengan segala pergumulan yang ada di dalam hidup saya, dengan situasi yang baru, lingkungan yang baru, bahasa yang baru, di Belanda saya sangat susah. Karena dari pergaulan yang tadinya huru hara, saya dibawa ke negara yang asing, yang tidak memiliki saudara siapapun, dan saya ke Belanda itu juga tidak bilang sama orang tua saya, sebab orang tua saya tidak merestui, akhirnya tidak merestui hubungan kami, sebab suami saya sudah duda waktu itu, dan juga agamanya Kristen. Jadi kami sebetulnya saya melarikan diri ke Belanda itu, ikut suami saya. Jadi saya juga udah nggak ada kontak dengan keluarga saya lagi di Bandung waktu itu. Terus saya pergi ke Belanda, ikut suami saya, kami menikah dengan segala sesuatu yang buat saya serba baru, lingkungan baru yang membuat hati saya juga sedih karena saya tidak kontak lagi dengan keluarga saya. Saya hamil dan saya juga takut. Waktu saya hamil saya takut karena pengaruh alkohol dan minuman dan obat-obatan yang pernah saya konsumsi. Saya takut anak saya cacat. Jadi waktu saya hamil juga saya sangat-sangat ketakutan. Tuhan, aduh ini gimana nanti janinnya? Karena saya juga perokok berat, saya banyak ngerokok. Terus tiap malam tuh saya nangis kepengen pulang ke Indonesia. Nggak bisa, mau pulang mau kemana? Di Belanda nggak betah dengan situasi yang serba baru. Keadaan saya juga hamil waktu itu. Terus di tempat tidur, di kamar kami, ada Alkitab ibu mertua saya. Tapi saya juga minta ke teman, ada kenalan di Belanda, orang Islam, saya minta Al-Qur'annya dia. Jadi saya suka baca Al-Qur'annya, ada terjemahan bahasa Indonesianya. Saya suka baca, dua-duanya saya bandingkan. Dua-duanya saya baca, bandingkan, ini yang mana ya yang benar gitu. Yang mana yang benar? Yang dikorbankan oleh Abraham itu siapa? Ismail atau Ishak? Kok di Alkitab dibilangnya anak perjanjian itu Ishak yang dikorbankan? Jadi saya selalu walaupun takut untuk dosa pegang Alkitab, tapi saya beranikan diri, saya mau baca, saya pikir begitu. Sampai kalau ibu mertua saya menyetel lagu-lagu rohani, saya suka dengerin, tapi dengan perasaan, aduh takut dosa gitu. Terus kalau suami saya ngajak, ayo hari Minggu ke gereja, saya nggak mau ikut. Tapi kemudian satu kali saya ikut ke gereja. Tapi di waktu saya duduk di kursi gereja, saya juga di hati saya, aduh ampuni ya Allah, ampuni kok saya masuk gereja nih, kok saya duduk di gereja, aduh udah murtad, udah dosa ini gitu. Jadi selalu ada perasaan bersalah kalau saya dengerin lagu rohani, kalau saya ikut ke gereja. Akhirnya saya bilang, udahlah, saya nggak tentram. Mana sih yang benar, Tuhan tunjukin mana yang benar gitu. Akhirnya satu malam saya tidur, dan waktu saya tidur, antara tidur dan tidak tidur, saya melihat satu cahaya yang terang sekali di dalam kamar itu, di dalam kamar tidur kami, dan saya mendengar satu suara yang mengatakan, datanglah, aku mengasihimu. Kata-kata itu nggak pernah hilang dari ingatan saya. Keesokan harinya saya bilang sama ibu mertua saya, sama suami saya, tadi malam ada cahaya ngomong sama saya, datanglah aku mengasihimu. Siapa ya? Saya bilang gitu. Terus suami saya cuma bilang, kamu doa aja gitu. Kamu doa aja, karena suami saya pun seorang yang Kristen tapi tidak lahir baru waktu itu. Akhirnya gelisah hati saya tuh.
Kata-kata itu terngiang-ngiang, teringat selalu di telinga saya. Kalau gitu saya bilang begini, kalau engkau benar mengasihi aku, kalau engkau benar Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, seperti yang saya sudah dengar kalau saya ke gereja atau kalau lagu-lagu rohani itu bilang, saya mau anak yang di kandungan saya itu sehat. Saya mau anak yang di kandungan saya itu perempuan, karena suami saya kepengen anak perempuan. Dan saya kepengen, waktu itu kami tinggal di rumah mertua, yang pernah tinggal di rumah mertua, pernah merasakan juga bagaimana tidak mudah. Jadi saya bilang, saya kepengen punya tempat tinggal dengan suami, pisah dari mertua. Dan semua itu saya simpan di dalam hati. Itu perjanjian saya dengan Tuhan. Kalau engkau mengabulkan 3 permohonan ini Tuhan, Yesus, aku akan mengakui engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Coba buktikan. Saya bilang begitu. Dan 3 perkara itu Tuhan jawab. Seorang anak perempuan yang sehat, yang cantik, lahir, namanya Ribka. Dan kami juga mendapatkan tempat tinggal yang baik. Tapi saya terus kemudian masih belum begitu yakin. Tapi sepertinya Tuhan benar-benar menangkap hidup saya, memilih saya. Karena saya semenjak saat itu, kalau saya dengerin lagu rohani, saya cepat hafal. Saya belajar untuk kemudian saya bilang, saya bertekuk lutut, Tuhan, saya tidak mau lari lagi, saya mau ngakuin bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang sudah memilih hidup saya dan menyelamatkan hidup saya. Sekarang Tuhan buka jalan, bagaimana caranya saya mau dibaptis, saya bilang begitu. Dan akhirnya Tuhan pakai sepupu saya ini, Yuli. Saya dan suami menghubungi Yuli di Cirebon. Saya cari, waktu itu saya masih ingat, kami berkorespondensi lewat surat, karena belum ada telepon, SMS maksudnya handphone, jadi lewat telepon dan lewat surat. Akhirnya Yuli bilang, Nok, kalau mau pulang ke Indonesia, ayo ke gereja di tempat Cece melayani di Cirebon, nanti bisa dibaptis di sini, katanya gitu. Terus waktu itu saya masih ingat tahun 1997, saya dan suami pulang ke Indonesia dengan membawa Ribka umur 6 bulan. Dan kami dilayani oleh hamba Tuhan Paluki Mastana di Cirebon, yang sampai sekarang jadi bapak rohani kami, saya dan suami. Selalu diingatkan janji firman Tuhan, selalu didukung dalam doa. Terima kasih buat jalannya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Akhirnya tahun 97, suami dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, kami dibaptis. Anak kami diserahkan kepada Tuhan, Ribka. Dan sampai saat ini kami tinggal di Belanda. Kami mengalami begitu banyak mujizat demi mujizat dalam mengikuti Yesus. Dari kami banyak mengalami tangan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami, atas rumah tangga kami. Keajaiban demi keajaiban. Dan kami boleh melayani Tuhan di dalam gereja, di praise and worship, juga dimanapun Tuhan mau kami melayani, kami siap. Dan saya bangga memiliki
Tuhan seperti Tuhan Yesus. Saya bangga menjadi anaknya Tuhan. Yang tadinya tidak punya pengharapan. Yang sampah dunia Tuhan bisa ubahkan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan, untuk hidup, dan di dalam segala kelimpahan. Sampai di sini kesaksian saya. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab dialah satu-satunya yang layak dipuji, ditinggikan. Sebab apa yang sudah dia buat saya pribadi, buat kehidupan saya, buat rumah tangga saya, buat suami, buat anak-anak saya, buat seisi keluarga saya. Aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Tuhan buktikan semenjak hari itu, semenjak saya mengikuti Tuhan, semenjak saya dipilih Tuhan. Tuhan setia, Tuhan luar biasa di dalam hidup saya dan keluarga. Terima kasih. Semoga kesaksian ini menjadi berkat buat yang mendengarkan. Apapun keadaan kita saat ini, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu saya terima Tuhan, 4 tahun lamanya saya nggak pulang ke Indonesia, Pak. Saya nggak berani ketemu keluarga saya. Saya juga nggak tahu keadaan mereka seperti apa. Rupanya orang tua saya sudah pindah ke Cirebon. Sudah pindah ke Cirebon kembali, dan waktu itu saya ingat suami saya, dia lewat sepupu saya ini, kami membeli sebidang tanah dan ada rumahnya direnovasi. Tapi saya tuh belum kasih tahu ke orang tua saya bahwa itu rumah saya gitu, yang suami saya beli. Tapi rupanya sepupu saya ini karena mereka juga kasihan lihat keadaan orang tua saya, akhirnya rumah itu ditempatin oleh orang tua saya dan adik-adik. Jadi 4 tahun kemudian kami ketemu di Cirebon. Ibu saya tuh udah sediain, rupanya dia tahu saya mau datang. Dia tahu juga bahwa saya tuh udah masuk Kristen. Itu lewat sepupu saya, lewat mamanya dia, lewat tante saya. Jadi bahwa saya udah masuk Kristen, bahwa saya udah pelayanan gitu. Dan juga jadi ibu saya tuh udah, wah ini anak udah mau datang. Tapi karena saya tahu saya harus mengasihi, saya harus mengampuni ibu saya, dan saya harus juga menjadi berkat buat dia. Jadi saya dengan suami pulang, ayo kita nggak usah takut, kita datang ke Cirebon, kita ngomong. Nah, ibu saya udah menyediakan air kembang tuh, Pak. Menyediakan air kembang, dia bilang nih anak mesti dimandiin air kembang supaya dia sadar, katanya gitu. Nah, jadi saya datang ke Cirebon, pulang ke Cirebon dengan suami dan anak. Nah, terus saya tuh tahu karena mama saya tuh juga suka pakai guna-guna gitu, suka pakai ilmu hitam gitu. Jadi saya bilang sama suami saya, setiap makan, setiap minum, kita minta Tuhan menyucikan, menguduskan makanan dan minuman dengan darahnya ya, supaya tidak ada efek kuasa gelap dalam hidup kita. Saya pulang ke Cirebon, dan waktu itu saya dan suami di kamar tidur yang ibu saya sediakan, yuk kalian tidur aja di situ, kata ibu gitu. Terus waktu kami berlutut berdoa, ayo kita doa, saya bilang sama suami saya di kamar itu. Saya lihat di bawah tempat tidur ada buntelan jimat, Pak, ada buntelan jimat yang akhirnya Tuhan kasih lihat nih, ayo rupanya memang ibu saya merencanakan untuk supaya saya tuh kembali ke agama yang semula, sadar gitu. Menurut dia saya tuh lagi udah hilang ingatan gitu. Jadi lewat itu semua kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan saya ngundang
beberapa orang untuk berdoa di rumah itu, untuk mengucap syukur, untuk ucapan syukur rumahnya udah ditempatin gitu. Dan banyak manifestasi yang Tuhan perlihatkan, Pak. Jadi orang tua saya itu melihat, loh ini anakku nih benar-benar lain dari yang dulu, luar biasa. Jadi di situ dengan kasih, dengan kesabaran, dengan apa yang kami perlihatkan, cintanya Tuhan Yesus kepada kami dan kepada mereka, akhirnya ibu saya bilang, saya mau ikut Tuhan kamu. Dia bilang, saya mau ikut ke gereja, Mimi mau terima Yesus. Akhirnya ibu saya terima Tuhan Yesus, Pak. Adik saya yang tadinya juga udah mabok-mabokan jadi preman, yang itu gara ibu saya tuh selama bertahun-tahun minta uang ke saya untuk nebus dia dari penjara, terus keluar masuk penjara, ibu saya selalu, ayo cari duit tuh adik kamu masuk penjara. Ini nih yang udah mabok berat, dia datang mau nusuk saya, kamu kembali nggak? Kamu kembali nggak? Jadi Islam lagi. Terus saya bilang, aduh Tuhan tolong. Akhirnya dia juga tahun lalu, Pak, dia bilang udah beberapa kali dia bilang, Cece, saya mau ikut Tuhannya Cece, saya mau tuh, mereka panggil saya Cece tuh kakak. Sampai dia juga terima Tuhan Yesus, Pak. Adik saya yang perempuan saya bawa ke Belanda, dia sudah dibaptis, dia terima Tuhan Yesus. Tinggal 2 adik saya yang masih belum terima Tuhan, dan bapak saya juga sudah meninggal. Itu keluarga saya akhirnya satu persatu diselamatkan, Pak. Dan ini selengkapnya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.